Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Randy Sensei yang telah mengizinkan saya untuk merekam presentasi saya yang harusnya dipresentasikan hari ini karena ada eh, halangan saya tidak bisa hadir di perkuliahan isu gender hari ini. Tapi insya Allah saya akan mempresentasikan eh, review jurnal saya yang berjudul The Unseen Woman of Japan: Marginalization of Single Mother by Shibo Oja dari tahun 2024. Oke, kalau begitu saya akan mulai presentasi saya terkait dengan review jurnal ini. Nah, ini adalah judulnya The Unseen Women of Japan: Marginalization of Single Mothers by Shibo Oja di tahun 2024. Oke. Nah, overview dari uh, jurnal ini dokumen ini membahas tentang ketidaksetaraan gender di Jepang dengan fokus khusus pada marginalisasi yang dialami oleh ibu tunggal. Dokumen ini menyoroti bagaimana norma-norma gender tradisional dan ekspektasi sosial di Jepang berkontribusi pada kesulitan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh ibu tunggal. Faktor-faktor seperti stigma sosial, diskriminasi di tempat kerja, dan kurangnya dukungan pemerintah yang memadai memperburuk situasi mereka. Nah, ini adalah dokumennya. Oke. Nah, yang pertama itu latar belakangnya adalah gender inequality di Jepang. Jadi atau ketidaksetaraan gender di Jepang. Jepang memiliki kesenjangan gender yang signifikan, menempati peringkat ke-125 dari 146 negara dalam laporan Global Gender Gap tahun 2023. Meskipun tingkat pendidikan perempuannya cukup tinggi, yaitu 61,6% terdaftar di universitas, partisipasi ekonomi dan kesempatan politik perempuan dianggap masih rendah, yaitu 56,1% dan 5,7%. Nah, ini table umumnya ya, ini yang dari peringkat 1 sampai peringkat terakhir di 118 mungkin kurang jelas. Nah, di slide selanjutnya akan saya coba perbesar. Nah, ini adalah Inequality Index Jepang di tahun 2023. Jepang berada di posisi 125 dari 148 negara. Cukup rendah, bukan cukup rendah ya, memang sangat rendah ya dibanding negara-negara OECD yang lain. Kalau kita lihat di sini, negara-negara yang ada di peringkat ya di atas 100 itu rata-rata adalah negara-negara yang bisa dibilang itu yang pertama negara yang sedang berkembang seperti Angola, Gambia, Kuwait, Fiji, Cote d'Ivoire ini Pantai Gading, Myanmar, Maldives, Jordania, India, Tunisia. Tapi ada juga beberapa negara yang dalam tanda kutip ultra konservatif terhadap perempuan seperti Saudi Arabia, mungkin Tunisia, Jordania, negara-negara Islam yang lumayan konservatif terhadap partisipasi perempuan di dunia kerja. Oke, selanjutnya, nah ini tadi tingkat uh, enrollment di universitas terkait baik dengan gender. Nah, ini untuk perempuan di tahun 2023 ini di angka 60,6% tingkat partisipasi di perguruan tinggi di universitas. Di tahun 2024 naik lagi kurang lebih di 61 atau 62 gitu, saya lupa ini. Nah, ini adalah tingkat enrollment rate-nya di universitas. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan Jepang berpendidikan tinggi, norma sosial dan struktur patriarkal membatasi partisipasi mereka di dunia kerja dan juga politik. Kesenjangan gender ini menjadi latar belakang utama marginalisasi terhadap ibu tunggal, karena mereka dianggap menyimpang dari norma-norma tradisional yang mengharapkan perempuan menjadi ibu rumah tangga. Nah, sekarang kita masuk ke marginalisasi ibu tunggal. Ibu tunggal di Jepang menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, sekitar 56% hidup di bawah garis kemiskinan, tertinggi di antara negara-negara OECD. Ini menurut Ramsey di dalam jurnal ini ya, jurnal Boja ini.
Mereka seringkali dipekerjakan dalam pekerjaan yang berupah rendah dan tidak stabil. Penyebabnya adalah diskriminasi di tempat kerja, kurangnya dukungan pemerintah, dan stigma sosial yang kuat terhadap ibu tunggal. Nah, faktor-faktor yang berkontribusi tadi itu, untuk lebih jelasnya, yang pertama ada norma gender tradisional. Ekspektasi bahwa wanita harus menjadi ibu rumah tangga dan pengasuh utama membatasi pilihan pekerjaan dan kemajuan karir mereka. Yang kedua ada stigma sosial. Ibu tunggal seringkali menghadapi diskriminasi dan pandangan negatif dari masyarakat, yang dapat menyebabkan isolasi dan rendahnya harga diri. Yang ketiga, adanya diskriminasi di tempat kerja. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang stabil dan bergaji baik karena stereotip dan kurangnya fleksibilitas di tempat kerja. Yang terakhir, kurangnya dukungan pemerintah yang memadai. Kebijakan pemerintah mungkin tidak secara efektif mengatasi kebutuhan ibu tunggal, dan bantuan keuangan serta layanan sosial mungkin terbatas. Ya, lalu kita masuk ke uh, yang berpengaruh lagi itu ada traditional gender roles atau peran tradisional gender. Di sini judulnya The Japanese Housewife. Peran perempuan dalam masyarakat Jepang secara historis terikat pada rumah tangga, dengan ekspektasi untuk menjadi ibu rumah tangga atau shufu yang bergantung pada suami sebagai pencari nafkah. Norma ini masih kuat meskipun sudah adanya modernisasi. Norma ini membuat ibu tunggal yang harus menjadi pencari nafkah sekaligus pengasuh menghadapi tantangan ganda dan diskriminasi. Norma gender tradisional juga dapat membatasi pilihan pendidikan dan karir wanita, karena mungkin ada ekspektasi bahwa mereka akan berhenti bekerja setelah menikah atau memiliki anak. Hal ini dapat menghambat kemajuan mereka di tempat kerja dan mengurangi representasi mereka di dalam posisi kepemimpinan. Lalu yang ke selanjutnya ada stigma dan shame culture atau budaya malu. Ibu tunggal dianggap menyimpang dari norma keluarga tradisional, yang dianggap suami sebagai pencari nafkah, istri sebagai ibu rumah tangga. Stigma ini menghalangi mereka untuk mencari bantuan atau dukungan, memperburuk kondisi ekonomi dan mental mereka. Mereka sering merasa malu dan menyembunyikan status mereka untuk menghindari diskriminasi tersebut. Nah, lalu ada income dan labor challenge. Meskipun tingkat pekerjaan ibu tunggal itu lumayan tinggi, sekitar 82% menurut data dari Siripala di dalam Boja ini, dalam jurnal ini, mereka sering terbatas pada pekerjaan paruh waktu atau sementara dengan upah yang rendah. Sistem upah di Jepang berdasarkan pada model male breadwinner atau laki-laki sebagai pencari nafkah, di mana perempuan dianggap akan berhenti bekerja setelah menikah atau memiliki anak. Ibu tunggal sulit mendapatkan pekerjaan tetap karena dianggap tidak bisa berkomitmen penuh. Itu tadi karena ya nanti ada kemungkinan dia akan berhenti bekerja setelah menikah atau setelah memiliki anak. Nah, lalu kita masuk ke kebijakan pemerintah. Itu ada Womenomics dan juga ada kebijakan welfare atau bantuan sosial. Nah, kebijakan seperti Womenomics bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja. Tetapi kebijakan keluarga dan kesejahteraan masih mendukung model keluarga tradisional. Womenomics ini fokusnya itu cuman ya apa ya, gampangnya itu cuma mendorong partisipasi perempuan di dunia kerja aja, tapi meskipun mendorong seperti itu, bantuan-bantuan atau misalnya terutama kepada wanita-wanita yang punya peran ganda selain sebagai pencari nafkah tapi juga harus mengurus keluarga itu bisa dibilang kurang begitu memadai. Makanya meskipun ada kebijakan yang bagus ini gitu ya mendorong wanita untuk masuk, tapi karena ya kurangnya partisipasi dari pemerintah juga itu menjadi ya agak agak rancu juga gitu ya. Dan juga lebih bantuan-bantuan itu banyak berfokusnya ke keluarga-keluarga tradisional seperti yang masih ada suami suami yang mencari nafkah, istri yang di rumah dan lain-lain. Tapi meskipun begitu, pemerintah juga menyediakan tunjangan anak seperti atau namanya Jido Fuyo Teate dan juga tunjangan pengasuhan Jido Teate untuk membantu ibu tunggal. Meski kecil, bantuan ini memberikan sedikit dukungan finansial bagi keluarga miskin. Nah, ini data
yang diambil dari jurnal ini berdasarkan data dari Osaka City ya. Nah, ini yang eh, Jido Fuyoteate yang ini yang atas Shield Allowance, dan juga Shield Hearing Support ini yang Jido Teate. Ini nominalnya bermacam-macam tergantung umur anak ya. Anak dari 0 sampai 2 tahun itu dapat 15.000 yen per bulan, 1 sampai 2 tahun. Anak pertama dan anak kedua berusia 3 sampai 6 tahun itu 3 sampai kelas 6 itu mendapatkan 10.000 yen per bulan per anak, per bulan per anak. Anak ketiga dan seterusnya yang berumur 3 sampai kelas 6 itu mendapatkan 15.000 yen per bulan per anak. Dan juga untuk anak yang berusia berarti yang tingkatannya SMP itu mendapatkan 10.000 yen per anak. Nah, ini cuman ada syarat-syarat yang berlaku. Lalu untuk tunjangan pengasuhan ini itu ya full benefitnya itu sebesar 42.000 yen per bulan per child kalau di sini ya tulisannya ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin untuk kebutuhan bulanan sih hitungannya mungkin tidak begitu berdampak signifikan, meskipun ada sedikit dukungan lah, jadi nggak terlalu nyusahin amat gitu. Nah, lalu kita masuk lagi ke faktor, bukan faktor tapi efek dari eh, ibu ibu tunggal yang bekerja tapi sambil juga mengasuh anak. Ibu tunggal kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dan pengasuhan anak yang mengakibatkan stres, kelelahan, dan masalah kesehatan mental. Kombinasi antara kesulitan ekonomi, tekanan pekerjaan, dan stigma sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental pada ibu tunggal. Beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak, ditambah stigma sosial berdampak serius pada kesejahteraan mental mereka. Nah, meskipun begitu, ada beberapa hal yang bisa diambil dari jurnal ini, yaitu saya melihat ada beberapa aspek positif, meskipun aspek negatifnya juga banyak ya. Aspek positif yang saya ambil, yang bisa saya dapatkan itu dari jurnal ini itu, pertama tingkat pendidikan tinggi wanita itu lumayan tinggi tadi, sekitar 61% ke atas. Lalu yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi untuk ibu tunggal. Itu juga sama, hampir 80% itu ibu tunggal itu bekerja. Ini juga didorong, ditunjang oleh kebijakan Womenomics dari pemerintah Jepang yang mendorong perempuan itu untuk lebih berpartisipasi dalam angkatan kerja. Tetapi meskipun begitu, banyak juga aspek negatif ya dari ibu tunggal yang bekerja ini gitu. Pertama, kesenjangan gender yang persisten yang terus-menerus ada itu menjadi satu tantangan juga ya terkait untuk ibu tunggal yang bekerja ini. Kedua, norma gender tradisional yang membatasi. Lalu masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ibu tunggal. Lalu kesenjangan upah dan kondisi kerja yang tidak mendukung, seperti misalnya ya kurang fleksibel lah bagi ibu yang harus sambil mengurus anak gitu. Dan juga kesenjangan upahnya itu yang juga banyak yang menjadi tantangan bagi ibu-ibu tunggal yang bekerja sambil mengurus anak. Terakhir, keterbatasan dukungan pemerintah. Itu ya tadi, ini yang bisa saya ambil aspek positif dan negatif dari jurnal yang saya bahas ini. Nah, ini kesimpulannya adalah bahwa ibu tunggal di Jepang menghadapi tingkat kemiskinan dan keterasikan yang tidak proporsional karena ketidaksetaraan gender yang berakar pada peran gender tradisional dan stigma sosial. Norma-norma patriarki yang masih kuat di masyarakat Jepang menghambat kemajuan perempuan dan menciptakan hambatan khusus bagi ibu tunggal. Diperlukan perubahan dalam sikap sosial dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua perempuan di Jepang. Jadi ini adalah kesimpulan yang bisa saya ambil dari review jurnal yang saya bahas di sesi kali ini. Oke, ini
ya referensi jurnalnya, jurnal yang saya gunakan untuk yang saya baca, yang saya review pada sesi kali ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Randy Sensei yang telah memberikan kesempatan saya untuk tetap presentasi meskipun direkam terlebih dahulu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.